Shalom, Jemaat GSKI Betaninginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang-cabang yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Selamat berjumpa dalam acara Masih Ada Tuhan. Saya berdoa, saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan hari ini saya ingin membacakan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam kitab Ayub ini dikisahkan seorang laki-laki yang bernama Ayub, seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan dia hidup memang dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan yang luar biasa, bahkan dia dikatakan sebagai orang yang terkaya pada waktu itu. Tetapi pada suatu saat, tiba-tiba dia mengalami satu kesesakan yang luar biasa. Dalam satu hari, apa yang dia punya, semua kekayaannya, tiba-tiba lenyap begitu saja. Hilang begitu saja, habis begitu saja. Bahkan bukan hanya itu aja, dia punya anak, 7 anak laki dan 3 orang perempuan. Semuanya meninggal pada waktu yang bersamaan. Dan kemudian beberapa saat kemudian belum berhenti penderitaannya. Dia mengalami sakit yang membuat dia sangat menderita. Bahkan dikatakan dia harus menggaruk tubuhnya dengan beling, dengan kaca. Karena saking tidak tahannya akan penyakitnya itu. Dan pada masa-masa kesesakan itu, Ayub tidak mengerti. Dan dia merasa bahwa seolah-olah Allah sudah meninggalkan dia. Padahal segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Ayub dimulai semuanya atas seizin Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam kitab Ayub ini, kita bisa mengerti bahwa melalui pergumulan yang cukup panjang, akhirnya Ayub mengenal dan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan. Di dalam pasal 38 sampai pasal 41, di situ kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada Ayub bahwa dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah penguasa atas alam semesta. Dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya kemudian Ayub menyadari, dia tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan tetap pegang kendali di dalam kehidupan Ayub ini. Dan hari-hari ini, ketika ada wabah COVID-19, kita semua juga hidup dalam kesesakan. Tiba-tiba keadaan kita berubah begitu cepat. Rencana-rencana yang kita buat, semuanya menjadi kacau, berantakan, bahkan gagal. Ya, dalam semua aspek kehidupan. Perencanaan dalam bisnis, pekerjaan, di dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga, bahkan pelayanan gereja, semuanya menjadi kacau. Orang-orang yang merencanakan untuk studi, semuanya juga menjadi kacau semua. Dan kita tidak tahu apa yang sedang terjadi ini dan bagaimana kita mengatasinya. Seolah-olah semuanya ini di luar kendali kita. Dan kita seolah-olah hidup di dalam satu kegelapan. Kita tidak bisa membuat rencana, bahkan hari-hari ini kita ada dalam keadaan khawatir, was-was, tidak bisa membuat satu keputusan yang pasti. Karena memang tidak ada kepastian dalam kehidupan kita ini. Dan kemudian kita mulai hidup khawatir, mungkin tertular oleh virus. Yang bekerja khawatir, sewaktu-waktu bisa dirumahkan, di PHK, kehilangan pekerjaannya. Pengusaha mulai khawatir, apakah bisa terus berlanjut bisnis usaha pekerjaannya ini. Semuanya menjadi khawatir, was-was. Dan biarlah ketika kita ada dalam kesesakan semacam ini, dan ketika kita seolah dalam kegelapan tidak bisa mengendalikan semua kehidupan kita, biarlah ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini bisa menguatkan kita semua. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Bahwa dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan umat manusia hanya atas seizin Tuhan. Dalam keadaan dan situasi apapun yang kita hadapi, dia adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mungkin hari ini kita tidak tahu, kenapa sih wabah ini diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Apa rencana Tuhan? Kita tidak bisa memahami rencana Tuhan. Tetapi satu hal yang bisa kita percaya dan kita pastikan dalam hidup ini adalah bahwa Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan anak-anaknya, kehidupan umatnya. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan.
Bahkan dia sanggup mengubah hal-hal yang buruk sekalipun untuk menjadi kebaikan bagi kita semua. Itu sebabnya mari jemaat GSKI Betani, Ngiden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang sekota yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Kita datang melekat kepada Tuhan. Bangun kehidupan doa kita, bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur itu. Biarlah kita bergantung penuh kepada Tuhan. Mempercayakan kehidupan kita kepada Dia. Berpasrah menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita. Jadikan Dia gembala yang memimpin menuntun kehidupan kita. Jadikan kita tuan dalam usaha pekerjaan kita. Jadikan Dia tempat perlindungan kita. Jadikan Dia tempat yang dimana kita bisa mengadu segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Jadikan Dia sumber kehidupan kita. Maka saya percaya kita bisa menghadapi situasi ini dengan damai sejahtera. Bahkan tetap dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada kepastian dan jaminan bagi kehidupan kita. Saya tutup dengan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.